Kita beralih ke berita politik dan publik dikejutkan dengan mundurnya Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar yang merupakan partai tiga besar di pemilu 2024. Dan mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum tentu mengundang tanda tanya besar. Beragam spekulasi pun muncul terkait hal ini. Dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Seperti petir di siang bolong, dunia politik tanah air dikejutkan dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketum Partai Golkar. Dalam pernyataannya yang dirilis Minggu pagi, Erlangga menyebut dirinya sudah terhitung mundur dari kursi Ketum Golkar pada Sabtu malam 10 Agustus 2024. Salah satu alasannya, Erlangga ingin berkonsentrasi dengan pekerjaannya sebagai menteri. Meski Erlangga mengungkapkan alasan dirinya mundur, spekulasi pun menyeruak di publik. Ada yang menyebut mundurnya Erlangga akibat dampak keputusannya soal calon kepala daerah Golkar di wilayah strategis DKI Jakarta dan Jawa Barat. Spekulasi mundurnya Erlangga karena kontestasi pilkada bukan tanpa alasan selang Erlangga mundur. Yusuf Hamka, biasa dipanggil Babah Alun yang sebelumnya digadang bakal menjadi cagup atau cawagup DKI Jakarta, mundur pencalonan pilkada dan dari kepengurusan Golkar. Yusuf Hamka menyebut saat ini situasi politik terlalu keras dan kasar. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Okay? Spekulasi lain yang menyeruak soal Erlangga mundur dari Ketum Golkar adalah soal pergantian pucuk pimpinan partai itu. Disebut-sebut ada kekuatan kekuasaan yang ingin selain Erlangga menjadi Ketum Golkar. Dan kalau kita baca statement atau mendengar statement Erlangga, faktornya kan dua. Satu, demi menjaga keutuhan partai. Di situ mungkin ada otokritik bahwa partai tidak solid. Atau yang kedua, disebutkan demi stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Di situ kan ada sebuah simbol atau kode menurut saya bahwa keberadaan Erlangga dianggap bisa menghambat stabilitas politik pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Sejauh ini, Partai Golkar sendiri dalam konferensi persnya pada Minggu sore menyebut partai beringin tetap berjalan seperti biasa. Kebijakan politik dari partai ini akan dijalankan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar sesuai bidang masing-masing sambil menunggu penunjukan PLT Ketum Golkar. Tim Liputan CNN Indonesia.